Iya, saya. Nah, nah, nanti yang bertanya habis selesai ini bentar ya, ya Robun. Cangkamannya. Mati lampu lagi, Sam. Enggak tahu ini wifi-nya keluar sendiri. Tapi terus nyambung lagi. Mana ini saya mau sampai buka banyak banget PowerPoint. Kita yang mana ini? Saya tinggal satu nomor loh, Sam. Iya, cangkamannya. Iya, tinggal satu nomor aja. Ini ya tadi pakai 9 kan? Nih, ini ya. Hmm. Hmm. Oke, cangkaman. Oke. Manel udah nggak kuat, Sam. Oh, Sampai lima kawat oh itu. iya, kita lanjut. Mulat kunyo. Wah, Ya. kamu nggak tahu ya? Tahu jange? Aduh, 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 aduh. Wah, kamu nggak tahu ya cangkamannya. Bisa merekam ya. Jadi kan si perempuannya terakhir bilang, Mulat kunyo. Wah, kamu nggak tahu ya? Tahu jange 문제가 있으면 몰라도 힘들다고 바꿀 수 없어요. Perhatikan yuk. Jadi, Putus ini. Anda tidak bisa pindah tempat kerja hanya dengan mengatakan bahwa 힘들다, Kerjaannya sulit, lalu sulit. sulit. Amyan molado, kecuali jika, gitu ya. Amyan molado, kecuali jika. Saobjange munjika ita, kecuali jika ada masalah di tempat kerja. Oke, saya amyan molado ini kecuali jika. Mengerti? Ya, Sam. Hmm. Kecuali jika ada masalah di tempat kerja. Nah, contohnya ilpon. Tadi yang mau bertanya Mas siapa tadi? Silham. Ya, gimana Mas Si? Oh, saya tahu. Iya, tiap yang mau bertanya tadi Mas siapa? Ya, saya nggak apa-apa, Ya, Sam. Mas eh, oh, habis belum empat. paham yang nikah telah itu, Sam. Oh ya, nanti habis nomor 40 ya. Yang itu. Habis selesai 40 sekalian ya. Nih, Oke, saya terangkan cangkamannya. nih. Ya, oke. Next, 40번. 남자는 내일 가장 먼저 하는 일은 무엇입니까? Apa hal yang dilakukan 가장 먼저, paling duluan, 내일, besok, oleh si namja, laki-laki. Jadi, apa yang dilakukan laki-laki besok yang paling duluan, gitu ya? Mengerti? Opsi nih. satu, ya, opsi satu, 네, 재료 기간, 네, 네. 재료 기간 연장하러 출입국 관리사무소에 간다. Pergi ke kantor imigrasi untuk memperpanjang masa tinggal. Itu Ilpon. Tinggal. Oh, masa tinggal iya. 2번, 쇼핑하러 백화점에 가야 한다. Harus pergi ke mall untuk shopping. 3번, 제주도에 여행하겠다. Akan berlibur ke Pulau Jeju. 4번, 제주도 여행하기 위해 비행기표를 사야 한다. Harus membeli tiket pesawat untuk berlibur ke Pulau Jeju. Nah, dengarkan ya. Yang dilakukan paling duluan besok oleh si cowok. 잘 들으세요. 40번. 씨, 저 모레 제주도 여행 가요. 그래서 내일 쇼핑할 거예요. 좋겠네요. 그런데 체류 기간 연장은 했어요? 참, 깜빡 잊고 있었어요. 내일 아침에 출입국 관리 사무소부터 가야겠어요. Apa ini, Robun, yang pertama kali dilakukan? Yang pertama kali dilakukan besok. 일본. Telepon, pergi ke kantor imigrasi untuk memperpanjang masa tinggal. Ya, coba ya dengarkan lagi. 잘 들으세요. Sambil dilihat 씨, skripnya. 저 모레 제주도 여행 가요. 그래서 내일 쇼핑할 거예요. 좋겠네요. 그런데 체류 기간 연장은 했어요? 참, 깜빡 잊고 있었어요. 내일 아침에 출입국 관리 사무소부터 가야겠어요. Oke,
Oke ya, mari kita bahas. Tadi namanya kepotong, jadi saya kasih titik-titik. 저 모레 제주도 여행 가요. Saya besok lusa pergi wisata ke Pulau Jeju. 그래서 maka 내일 besok 쇼핑할 거예요. Saya akan belanja. 좋겠네요. Wah, sepertinya menyenangkan atau wah, pastinya bakalan menyenangkan. 그런데 ya ngomong-ngomong, 체류 연장 기간 했어요? Oke, masa perpanjangan tinggalmu sudah kamu lakukan alias kamu sudah memperpanjang perpanjangan masa tinggal? Cam di sini maksudnya gitu ya. Kampak itku 있었어요. Saya tiba-tiba lupa. Ya, di sini kampaknya tiba-tiba lupa gitu. Mendadak lupa. Gitu ya, tiba-tiba lupa dalam bahasa kita. Bahasa Jawanya saplengan gitu ya. 내일 아침에 출입국 관리부터 가야겠어요. Besok pagi saya harus pergi ke kantor imigrasi terlebih dahulu. Buto di sini punya arti lebih dulu. Besok pagi saya akan pergi ke kantor imigrasi lebih dulu. Inilah jawabannya. 1번입니다. 알겠어요, 여러분. Tadi kayaknya nggak ada butuhnya, Sam. Oh, iya kah? Ya, coba ya kita dengarkan. 잠깐만요. kita cek. 40번. 씨, 저 모레 제주도 여행 가요. 그래서 내일 쇼핑할 거예요. 좋겠네요. 그런데 체류 기간 연장은 했어요? Kebalik miannya. 참, 연장. 깜빡 잊고 있었어요. 내일 아침에 출입국 관리사무소부터 가야겠어요. Oh, cuma samusonya yang ketinggalan kok. Kuali samuso ya, mianeo. Tapi intinya di situ jawabannya nomor 1 ya. Tetap ya, tak tambahkan. Oke, Semnika. 네, 알겠어요. 예, 잠깐만요. 감사합니다. Walisa. So. Tadi juga kebalik. Tanggapan on. Tadi yang bertanya ini ya, Nika ya? Saya Sam. Ya, 잠깐만. Sabar. Oke. 잠깐만요. Saya terangkan di sini. Ya, Nika itu selain punya fungsi apa satunya itu karena kita juga punya fungsi yang artinya setelah terus ternyata. Jadi itu fungsi lain dari Nika gitu. Kan dalam bahasa Korea itu kadang satu kata gimana Mas? Sam, Hmm? Yuli Kristanto tuh mute aja abis itu. Oh, siapa ya? Yuli. Mas Yuli, mana Mas Yuli? Oh, ini ya. Ya. Oh, udah timu sendiri. Sam, Mian ya Yorobun yang timut itu berarti ini nggak apa ya Mian Neo. Sebentar. Gimana? Nah. Sam mau screenshot nomor 39, Sam. 39. Nih. Bentar. Oke. Di sini ya jawabannya dari yang saya buletin merah itu. Aduh, malah geser lagi. Cakamanyo. Udah, Sam. Aman. Aman. Dah? Ya. Ya, kita Oke. ke Nika dulu. Cakaman. Ke Nika. Tadi mana ininya Sam? Hilang. Textbook. Sebentar. Nika. Jadi maksudnya fungsi Nika yang kedua kan Mas? Maksudnya yang ditanyakan itu? 네, Oke.
Jadi yang karena juga ada, tapi itu fungsi lain gitu. Oke saya? Ya, karena dalam bahasa Korea kadang satu tata bahasa fungsinya ada banyak, nggak cuma satu. Contoh, aohiso bisa karena, bisa juga lah, lalu kan begitu. Ya, ini kasusnya seperti itu maksudnya. Aku gedein dulu, maksudnya begitu. Itu memang nggak dibahas di textbook, tapi ini sering muncul. Tadi artinya setelah ya. Setelah, maaf. Setelah Itu yang titik-titik, itu yang itu artinya apa sih kan? gimana Mas? Yang kan nikah tuh. Ini Ya apa yang memang di dalam kurung? itu tuh maksudnya kalau berakhiran konsonan e nikah, kalau berakhiran vokal ika. Oh, oke oke. Ya, kayak gitu kayak seo, gitu-gitu t nanti pas nulis rumusnya di awal begitu. Itu ya maksudnya ya. Ya, Sam. Itu artinya setelah terus ternyata. Jadi setelah melakukan sesuatu. Kemudian menemukan fakta baru di kalimat kedua. Itu ya Robon. Atau di belakangnya. Ngerti? Contoh tadi, apa tadi contohnya tadi? Boneka. Oke. Ya, tadi beku indeng nukjeng bonika, ipi saop jangel sepon bakun niu. Kan menemukan kata baru, wah gitu kaget kan si perempuan ini. Agis saya. Kayak gitu loh. Baru tahu kan di situ, baru tahu saat itu. Contohnya seperti ini. Jadinya, artinya apa ini tadinya? Telah menukar 3 kali. Setelahnya ke depan, bukan ke belakang. Setelah kalimat satu, setelah melakukan sesuatu di kalimat satu, pertama, kemudian menemukan fakta baru di kalimat kedua. Jadi setelahnya itu yang kalimat pertama. Oke, saya ngerti. Setelahnya yang kalimat pertama. Jadi cara mengartikannya, nikahnya ditarik ke depan. Jadi artinya gimana? Setelah, bukan karena setelah yang di sini setelah ya Robun. Bukan Setelah karena yang melihat setelah kartu saya identitas. melihat kartu registrasi asing ada gitu aja ya. Orang asing deh. Orang asing Anda. Ternyata, wah ternyata gitu ya. Kalau tambah ini harus itu. Wah ternyata Anda telah pindah tempat kerja tiga kali. Telah pindah tempat kerja 3 kali. Jadi dalam rumus di sini nikahnya bukan artinya karena gitu. Kalau karena itu sebab dan akibat. Ini memang fungsi yang lain dari nikah gitu loh ya Robon. Jangan dipaksakan artinya harus karena. Nanti caranya gimana saya mau ya tergantung kontekstualnya kayak gimana. Itu sebab akibat atau dia menemukan fakta baru. Gitu ya. Oke saya. Oke, saya. Gitu. Kayak kemarin apa yang kemarin pernah juga kan ini
Muncul yang apa kemarin tuh, yang di sebelumnya tuh. Ada Andika juga pakai fungsi yang ini. Gitu ya. Iya Heropon. sih. Ya. Diartikan dulu ya Sam berarti ya. Iya, betul. Diartikan Kayak dulu secara Kuman Amira keseluruhan. gitu. Kuman Arya itu bukan hanya. Kan hanya tetapi itu kan. Iya, bukan hanya terus tetapi. Bukan hanya itu berarti ada tetapinya. Bukan hanya orang asing, tapi orang Korea juga. Jadi bukan hanya itu pasti ada tetapinya di belakang. Unmannya itu hanya, aniranya itu bukan. Bukan hanya. Oke, saya. Nih, Hmm, gitu. Bisa dipahami ya. Jadi nanti kalau pas sebab akibat ya berarti karena. Kalau yang setelah ini kok menemukan fakta baru di belakangnya, berarti yang setelah terus ternyata. Setelahnya itu yang kalimat pertama, ternyatanya yang kalimat ke. Hmm. Ada juga kan yang mengatakan tuh loh. 월급 명세서를 보니까 제 생각보다 월급이 적게 나왔어요. Itu loh. mm, Pernah baca itu? pernah Sam. Nih pernah. Iya. 월급 명세서를 보니까 kemudian 제 생각보다 월급이 maaf tak terangin dulu. 월급이 적게 나왔어요. Jadi di sini artinya apa? Setelahnya ke depan. Setelah melihat Setelah melihat nih, tersebut. Setelah saya lihat slip gaji, welcome yang sesa kan slip gaji ya. ya slip gaji. Setelah saya lihat slip gaji, ternyata gitu ya Robun. Ternyata gaji yang masuk, nah utamanya di sini masuk ke rekening kita ya. Gaji yang masuk, coke lebih sedikit. Sedikit Kenapa Lebih kita kasih daripada lebih? Karena ada daripada yang saya pikir. Oke saya. nih alkesoyo. Jadi bukan karena saya melihat slip gaji ternyata gajinya lebih sedikit. Berarti kalau nggak dilihat gajinya banyak gitu. Bukan, jangan dipaksakan harus karena memang dia punya fungsi yang lain. lain. Oke, Senika. Nih Di sini alges deh. Nah, kemarin yang dinaik ke puncak-puncak gunung itu ya kemarin. Jadi dia mengatakan, Open di Olau Nika. Setelah saya naik ke tempat yang tinggi, ternyata Juneo, wah bagus ya, gitu kan. Oh ya, ya. Iya, Open di Olau Nika, Juneo. Wah, setelah aku naik ke puncak yang tinggi, tempat yang tinggi, wah ternyata bagus ya kan gitu. Menemukan fakta yang baru di belakangnya. Gitu. Senika, 여러분. 네, 여러분. 알겠어요. Iya. 예. 다른 질문 있습니까? Ada pertanyaan lainnya, 여러분? Sam, 없어요. kalau kodenya Sam, 거든요. ya 거든요. kan yang di dalam kurungnya kan ada tuh yang Yang of mana? us yes yes kalau nggak salah. Yang mana? Yang mana? Yang mana? 거든요 kan? Nanya kodenya. Iya benar. 거든요. 거든요 itu karena 거든요. 거든요. Kodin. Kata kerja, kata sifat plus 거든요. Aduh, kenapa ini? Belum saya lupa font. 거든요. Ini fungsinya juga dua ya, nggak cuma satu. Sam kasih fungsi yang pertama dulu. Karenanya yang kayak gimana? Dipakai saat saat menyatakan alasan aja. Saat menyatakan alasan yang hanya diketahui si pembicara.
si pembicara. Lawan bicara tidak tahu mengenai alasan itu. Lawan bicara tidak tahu alasan atau penyebab. Boleh. Dipakai saat menyatakan alasan yang hanya diketahui si pembicara. Lawan bicara nggak tahu mengenai alasan itu. Lagi saya Oke. contoh. Oke, Ini kan betul. ini bab 43 ya. Mm. New itu bab 43. Coba saya bukain dulu. Bab 43 cangkaman. Textbook bab 43. Jadi saya kasih contoh di situ. Mana. Mana di mana? Anak kambing saya. Tahu nggak nyanyian itu? Tahu. Oh, Tahu, Sam. Tak nyanyikan pas belajar di SD. Oh. Anak kambing tuan gitu ya. Dan di rumahnya Amel. Tuh. Bentar ya, tunggu dulu baru loading. 43 ya, Mas. Tadi yang bertanya Mas siapa ya? Robi Sam. Robi. Oh, Mas Robi. Kodenya ini. Kok 43? Bukan ya? 4 berapa ya? 44? 44 cangkamannya. Empat Neo. Ini. Jadi saat menyatakan alasan yang hanya diketahui si pembicara. Saya ambilkan contoh di sini sekalian. Tak copy ya. Tunggu dulu cangkamannya. Ada nanti di YTSM juga ada nanti tak kirim. Saya udah bikin ini buatinnya. Buku 3160 itu ya. Buku 3160 ya. Iya, Mbak Jayo, bab 44. Ini aku Il. 44 Mun Pop Il, bab 44. Tata bahasa 1. cukup canggih jomal. Nih, perhatikan ya. Fungsinya adalah dipakai saat menyatakan alasan yang hanya kenapa jadi kayak gini bentuknya Sam tuh. Yang hanya diketahui si pembicara, lawan bicara nggak tahu. Contohnya, perhatikan di sini. Ga bertanya, Jacob jangi jong nggak bertanya ding, dia heran karena pakai neo. Jacob jangi 정말 쾌적하네요. Wah, tempat kerjanya sangat nyaman ya. Jadi dia nggak tahu sebab musababnya kok tempat kerjanya sangat nyaman. Nggak taunya di mana di sini. Neo kaget dia, kagum, kaget. Datang-datang gitu. Oh, tempat kerjanya sangat nyaman ya. Kemudian Sina mengatakan 네, ya. 전에 정서를 했거든요. Iya, karena pagi tadi sudah saya bersihkan. Jadi si Na itu nggak tahu kalau si Ga itu nggak tahu kalau tadi pagi Sina sudah membersihkan. Gitu udah pun wajib gitu. Wajib continue itu dipakai ketika kita menyatakan alasan yang hanya kita yang tahu, si pembicara yang tahu, lawan bicara nggak tahu. Gitu. Mengerti? Lagi Senika? 네, Oke. 알겠어요. Ye. Contoh kedua. 왜 이렇게 냄새가 심해요? Mengapa baunya menyengat seperti ini atau mengapa baunya parah kayak gini? Berarti kan dia nggak tahu sebab musabab kenapa baunya parah kan gitu. Kemudian mengatakan alasan kenapa baunya parah. 지금 페인트 작업을 하고 있거든요. Karena sekarang sedang bekerja mengecat. Mengerti? Al겠습니까? 네, 알겠어요. Ya, contohnya seperti itu. Contoh yang berikutnya di sini. Saul Siktang. Oh, ini tadi tanda petik jadi berubah seperti ini. Mianeo. Saul Siktang을 잘 아세요? Aseo dari kata alda ya. Tahu. Sini bacim.
Cimrilnya hilang karena ketemu siot. SEO-nya bentuk honorific di sini, bukan perintah. Nggak mungkin perintah kok tanda tanya. Tahu dengan baik, alias sangat tahu. Apakah kamu sangat tahu mengenai Seoul Siktang? Iya, aku sangat tahu. Jaju gagodinyo, karena aku sering pergi ke sana. Nah, itulah fungsi godinyo yang pertama. Ada 2 fungsi ya, Robun. Yang kedua, itu tuh ketika memaparkan prolog, terus belakangnya masih ngomong sesuatu lagi. Kayak gitu. Biasanya belakangnya itu sesuatu yang kayak nggak biasa. Contoh ya, Oji, itu so guani. Katko dinyo. Kemarin aku sudah pergi ke perpus loh. Nah, kalau kita pakai godinyo gitu, si lawan bicara kita itu pasti nguping mau ngomong apa nih gitu loh. Ada penekanan Oh, di situ. Iya. Aku dinyo, kemana aku udah pergi ke perpus lo. Kalau kita bilang lo itu kan berarti belakangnya masih mau ngomong lagi, itu fungsi lainnya. Misalnya 멋있는 남자를 봤어요. Aku udah lihat cowok yang ganteng loh, misalnya kayak gitu. Aksonika. Jadi gitu. Itu fungsi yang kedua. Jadi memaparkan prolog untuk menuju mau ngomong apa lagi kayak gitu. Itu salah satunya. Salah duanya. Mengerti? nih. Terus yang ketiga, fungsi ketiga masih ada lagi. Ketika jawaban kita itu berlawanan dengan si penanya. Misalnya, Ani koden? Kayak gitu-gitu. Enggak kok. Kayak gitu juga ada. Jadi misalnya, Oh, no, gendam jaro he. Kamu suka cowok itu? Ani koden? Enggak kok. Gitu loh. Jawabannya berlawanan gitu. Jawabannya berlawanan dengan apa yang ditanyakan. Kamu suka kan misalnya? Cowok Haji, suka Ani koden? Kayak gitu. Ani kok. Itu fungsi yang ketiga gitu ya. Nanti saya kasih link kodenya di grup ya. Ini fungsi Nih, yang sering muncul di textbook yang ini, yang bab 43. Oke, begitu ya Robun. Sudah paham? Yang bertanya Mas siapa tadi? Paham, Sam, paham. Oh ya, Mas Robi. Sam, Nih, itu Godonyo biasanya melekat di akhir kalimat terus ya, Sam? iya. Kalau yang di tengah goten artinya jika. Beda lagi. Kalau goten yang di tengah kalimat artinya jika. Aduh. Oke sayang, goten terus kalimat kedua gak titik ya. Itu jika nanti artinya beda lagi. Goten yang di tengah kalimat terus nyambung. Penghubung antar kalimat nanti jika. Beda lagi. Kalau yang mengakhiri kalimat itu di sini karena tadi yang tahu hanya si pembicara ada, lawan bicara nggak tahu. Nanti beda dengan goten yang di tengah kalimat ya. Oke, kalau yang di tengah kalimat artinya jika. Gotennya. Begitu. Godinyo. Beda dengan gotenyo. Kunyo. Kunyo itu wah. Beda lagi itu. Kunyo itu wah, tapi wahnya dengan neo bedanya apa? Hanya dipakai ketika kita mendengar hal yang baru dari lawan bicara ngomong apa, terus oh gitu. 어떡해, 하지요? Kecil. Itu beda lagi. Gimana ya gitu kalau Cio. Cio itu kan atau iya. Atau Penekanan Yo. mencari konfirmasi. Jadi kalau belajar bahasa Korea itu nanti nggak semata-mata hanya apa namanya tahu artinya, tapi juga tahu fungsinya. Jadi biar nggak salah pakai gitu. Paham. Aduh. Di sini nggak apa-apa, nanti nggak serumit itu kok IPS topik. Gitu. IPS topik nggak serumit itu. Yang penting belajar terus, tahu kosakata, tahu artinya tuh sudah menolong kalau IPS topik. Nanti kalau mau lebih canggih lagi ya, targetnya yang penting sekarang lulus IPS topik dulu. Gitu aja. Oke saya. Gitu. Jadi Anda berfokus ke latihan-latihan soal IPS topik. Ya memang tata bahasa harus tahu juga, tapi kan nggak sampai ke level yang
tinggi-tinggi banget kok. Gak apa-apa, kalian maksudnya kemampuannya sama di kalian tuh rata-rata sama lah. Jadi kalian kan bersaingnya hanya sama temen yang mau mengikuti PS Topik ya. Jadi jangan terlalu galau. Yang penting aja rajin gitu, serajin-rajinnya seperti itu. Oke, Semika. Iya. No. Tapi yang penting rajin, rajin-rajinnya. Ada kata kayak gitu. Oke. Jangan kesantaian. Kesatian juga nggak boleh, tapi terlalu pusing juga jangan. Paham ya? Iya kan. Yang penting maju terus, tapi jangan pantang mundur. Kalau pusing katanya Ibuprofen sudah minum malah nggak nyantol-nyantol hafalannya. Oh iya, dulu saya pernah kepikiran loh zaman sekolah itu kelas berapa ya? Ya, saya itu pernah pasti, ampun mata pelajaran banyak banget segini kan dulu kalau itu mata pelajaran itu banyak banget ya SMA, SMP itu tuh. Terus gimana mau belajarnya? Sehari mata pelajarannya banyak, ulangan semua lagi. Nah, itu sampai pernah ini pakai cara apa ya kayak gitu waktu itu. Oke. Nah, kalian kan prosesnya panjang, makanya dinikmati dari awal. Ya, tidak ada pertanyaan lagi kan? Dalam 질문 있어요, 없어요? 없어요. Ya udah, kita tutup kelas dulu ya, 여러분. 네. Ya, 여기까지 마치겠습니다. Mari kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan berdoa bersama ya, 여러분. 기도합시다. 시작. Itu 끝났습니다, 여러분. 다음에 봐요. 수고했어요. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 예. 좋은 꿈 꾸고 잘 자요, 여러분. Kum. Biar nggak lupa. Ya Allah, aku nanya nggak jadi. Apa? Lupa, Sam. Nanti ditulis ya, Mas. Besok ditanyakan. Apa ya tadi ya? Ya udah besok aja, Sam. Besok, Sam. Ditulis sekarang. Nanti nggak lupa. Kelamaan. Walaupun besok tapi Tidur, Sam. ditulis ya. Ya, siap. Oke. Yes. Gue leli aku. Iya, kalau nggak ditulis lupa. Jadi kalau pas mau ditanyakan, Emang suka kadang-kadang ngiding. Kamu tidur, Mel. Tidur kamu, Mel. Malam, Mel. Bukan, ya Allah. Bentar, Palanya Mas pusing. Ilham.